Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita akan lanjut materi kita yang telah tertunda. Sebelum kita libur, ada materi sebelum mid itu materi tentang limit, ya, limit fungsi. Yang mana limit fungsi kemarin sudah saya jelaskan. Fungsi dari kita pelajari limit fungsi. Ya. Arahnya banyak berkenaan dengan menentukan hasil produksi pada jual beli, ya, dan pada perekonomian. Oke, kemarin sudah saya bahas beberapa cara menyelesaikan limit fungsi. Nah, yang kemarin yang pertama penyelesaian limit fungsi dengan cara substitusi langsung, ya. Substitusi langsung. Ya, substitusi langsung. Ya, sedangkan ini kalau cara substitusi langsung bisa dicontohkan langsung dengan limit X mendekati 3 misalnya. 3X kuadrat plus 2X min 5. Karena dia substitusi langsung, ya tinggal kita masukkan langsung. Jadi 3 kali X-nya kita ganti dengan 3. 3 pangkat 2 plus 2 kali X. X-nya itu ganti dengan 3 ya. 3 min 5. Ya, jadi 3, ingat selesaikan dalam kurung dulu atau yang dikuadratkan. 3 kali 3 kuadrat berarti itu 9. Plus 2 kali 3, 6. Oke, min 5. Jadi 3 dikali 9, Bapak 27 ya. 27. Ini 6 dikurangi 5 itu kan 1. Ya, 1. Jadi menjadi 26. Jadi hasil dari limit 3x kuadrat plus 2x min 5, lagi sekali, hasil dari limit x mendekati 3, itu 3x kuadrat plus 2x min 5 adalah 26 dengan cara substitusi langsung. Nah, itu cara yang kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang berikutnya, ini untuk menguatkan saja. Berikutnya, cara yang kedua dengan cara pemaktoran, ya. Pemaktoran. Nah, ingat cara pemaktoran kita pakai apabila cara substitusi langsung itu tidak bisa dipakai. Ya, ingat konsep matematika pembagian 0 dengan 0 atau 0 per 0 itu sangat tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Pembagian 0 dengan 0 itu dilarang. Kenapa? Karena pembagian 0 dengan 0 itu akan menghasilkan tak terhingga. Ya, kemarin saya jelaskan, ingat kalau 2 dibagi 0 itu tidak boleh, ini tak hingga. Nah, kalau 0 dibagi 2, ya, jika 0 dibagi 2 itu tetap jawabannya adalah 0. Tetapi ingat, yang kita tidak hindari adalah 2 dibagi 0 sama dengan tak hingga, itu yang tidak boleh. Karena ini kalau konsep matematika itu hal yang nyata saja yang kita harus selesaikan. Ingat, kalau apa misalnya contoh uang 2000 dibagi dengan orang yang tidak ada, kan kita tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam ya. Jadi lagi sekali, konsep matematika 0 per 0 itu yang kita jauhi. Nah, konsep ini itu yang akan mengakibatkan nanti penyelesaian limit yang harus memakai pemaktoran, ya. Contoh soal ya. Contoh misalkan apa ya? Limit X mendekati 2. Ya, X mendekati 2. Ini X kuadrat plus pakai plus ya, atau pakai min ya. Pakai min 5x plus 6 ya per x min 2 ya, per x min 2.
sama dengan. Nah, coba kita perhatikan sekarang pada permasalahan ini. Jika kita pakai cara yang pertama, itu cara substitusi langsung, maka dia akan ketemu nilai 0 per 0. Contoh yang kayak gitu, coba kita masukkan. 2 kuadrat itu 4, ya. 4 dikurangi 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 kan? 4 dikurangi 10 itu min 6, ditambah 6 lagi jadinya 0. Demikian juga yang di bawah, kalau dimasukkan 2 dikurangi 2 nilainya adalah 0. Jadi itu akan ketemu nanti 0 per 0. Nah, hal semacam ini yang dilarang pada konsep matematika. Jadi penyelesaian limit itu tidak kita memakai lagi cara substitusi. Jadi cara yang dipakai adalah cara pemaktoran. Ingat, kembali saya ulas kembali pemaktoran itu seperti apa. Di samping sini saja. Ya, di samping sini saja pemaktoran itu kayak gimana. Ingat, pemaktoran itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, ya. Kalau difaktorkan ini pada persamaan kuadrat itu pelajaran kelas 10. Ya, sama dengan 0. Jadi kita berpikir bahwa B itu adalah hasil penjumlahan P ditambah Q. Sementara C adalah hasil perkalian P dikalikan Q. Nah, contoh kayak tadi, ya, misalkan X kuadrat plus D plus 7X, ya, plus 12 sama dengan 0. Jadi kalau kita mau memaktorkan ini, kita harus berpikir dulu bahwa 12 itu hasil perkalian berapa kali berapa yang akan menghasilkan 12, dan kalau dijumlahkan akan menghasilkan 7. Nah, berarti berapa kali berapa itu? Jadi berapa kali berapa? 3 kali 4, ya kan? X plus 3, X plus 4. Nah, kalau dijumlahkan ini kan menghasilkan 7. Ya, jadi inilah pemaktorannya. Ya, tapi kita tidak akan lanjut di situ. Nah, ini pemaktoran sempurna. Sementara juga ada pemaktoran yang tidak sempurna bentuk umumnya. Sampai ax kuadrat plus bx saja misalnya. Ini yang pertama dulu, pemaktoran sempurna. Pemaktoran yang kedua, pemaktoran yang tidak sempurna. Ya, contoh 8x kuadrat min berapa ya? Min 4x misalkan sama dengan 0. Ini pemaktoran yang tidak sempurna. Ya, kita lihat 8 dengan 4 itu pemaktoran yang sama. X dengan X kan sama-sama X. Tidak sempurna, tidak ada C-nya maksud saya, ya, tidak ada C. Oke, berarti ini jadi kalau difaktorkan sama-sama memiliki 4. Ini di 4, ini di 8, ini kan punya 4 juga ya. Dikeluarkan aja 4 dalam kurung sama-sama punya X ya. X. Ini X-nya 1 keluar, ini sisa X1. Berarti 4X ini, 4X keluar. Berarti sisa 2 ya. 2X min 1. Jadi itu pemaktorannya. Jadi pemaktorannya lagi itu sekali biar jelas. 4X dalam kurung 2X min 1 sama dengan 0. Nah, ya. Ingat, ini belum selesai pemaktorannya, sama dengan 0 di atas juga. Ya, kalau kita mencari nilai X1 berapa, X2 berapa, itu urusan lain. Ini mencari X1 berapa, X2 berapa, itu urusan lain. Yang jelas kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa memfaktorkan. Oke, kita lanjut yang tadi ini. Jadi ini kita lanjut. Kita akan memfaktorkan X kuadrat min 5X plus 6. Jadi yang di atas pemaktorannya ada berapa? Berarti ini X berapa? Ayo. X min 2 ya. X min 3. Ya. Kalau dikalikan kan menghasilkan 6. Min 2 dikalikan min 3 kan 6. Kalau dijumlahkan min 5 ya. Jadi di sini X min 5, kalau dijumlahkan min 5 ya. Kalau dikalikan min 6 ya. Jadi udah kita faktorkan lagi X min 2. Nah, ada yang sejenis kan? Ada yang sama kan? Yang sama itulah dibagi sama-sama. Atau dicoret saja caranya. Berarti ini sudah habis. Sisa tinggal X min 3. Jadi limit X mendekati 2. Ya, sisa tinggal
X min 3 gitu ya. Tinggal ini baru substitusi sekarang, tinggal dimasukkan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi sudah jelas kalau limit X mendekati 2, X kuadrat min 5 ya, ini plus 6 per X min 2 menghasilkan adalah min 1. Jadi sudah jelas penyelesaiannya seperti itu. Jadi cara yang kedua sudah jelas, cara pemaktoran. Nah, cara yang ketiga sekarang. Cara yang ketiga itu disebut dengan cara turunan. Turunan. Ya. Cara turunan ini cara yang paling gampang di antara semua cara. Ingat, cara turunan kita pakai kalau dalam pembelajaran itu kita pakai apabila cara yang pertama substitusi tidak bisa, cara kedua juga tidak bisa, baru kita pakai cara turunan. Nah, cara turunan ini saya gambarkan turunan dulu ya. Nah, turunan ini sebenarnya babnya lain. Babnya setelah limit sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit aja turunan. Turunan itu, ya konsep turunan itu dulu, itu pangkatnya yang turun. Bentuk umumnya misalnya fx ya, x pangkat m misalkan plus x pangkat n plus c, maka ingat pangkatnya ini dikurangi 1 turun. Pangkatnya dikalikan dengan koefisien yang ada, yang di sini. Ini kan koefisiennya 1, anggap aja a, inilah a koefisiennya, ini b. Maka kita kalikan dengan koefisiennya ya. Berarti m kali a x pangkat m dikurangi 1 plus ya, kalikan ini n kali b x pangkat n min 1 ya. Kalau yang konstanta hilang saja dia. Kalau dia tidak, karena ini kan pangkatnya pangkat 0 ya. 0 ada x pangkat 0 di situ, 0 kali c habis hilang dia. Berarti dia habis hilang ya. 0 jadinya ya. Jadi ini bentuk umum dari turunan. Contoh saja fx sama dengan contoh 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x saja ya, plus 7. Plus 7. Coba kita turunkan. Oke, kalikan ya. 3 kali 5 berapa? 15 ya. 15 x pangkat 4 plus 4 kali 2 8 ya. 8x pangkat 3, ingat 3 diturunin 1 kan, kurangi 1, ingat kurangi 1 min 3x. Nah, ini kan pangkatnya pangkat 2, jadinya tinggal 1 pangkatnya. Nah, karena ini pangkat 1 akan menjadi pangkat 0. 0, ingat x pangkat 0 jadinya 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, ini nilainya 1. Jadi, ini karena x pangkat 0, jadinya jadi 1, sisanya tinggal 2 saja. Ya, 2. Sementara yang tidak punya koefisien, kayak ini tadi C itu, yang C, karena C saja, jadi dia menjadi 0 atau tidak ada, hilang aja ya, plus tidak. Jadi yang tidak ada variabel, maaf ya, koefisien yang tidak ada variabel langsung hilang saja. Misalnya ini 7 saja, jadinya hilang. Oke, itu hasil dari turunnya. Jadi f aksen x turunannya adalah 15x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 3x plus 2. Nah, itu dari turunan. Oke, kembali lagi ke bahasan kita tentang limit yang memakai cara turunan. Contoh soal sekarang, kita faktorkan tidak bisa, substitusi langsung juga tidak bisa, maka kita akan pakai turunan. Contoh pemaktorannya x kuadrat min 9x misalkan plus 25. Nah, plus 25. Misalkan ini limit, belum ditulis, limit x mendekati 3 misalnya. Ya, ini per x min 3. Coba kita lihat. Sekarang kalau kita masukkan nilai 3 ke x ini akan menjadi 3 dikurangi 3. Jadinya 0. Ya. Jadinya 0. Jadi dia tidak bisa kita masukkan langsung. Oke. Kalau difaktorkan, misalkan kita faktorkan nih dengan cara yang atas. Berapa kali berapa menghasilkan 25? Kalau dijumlahkan menghasilkan min 9. Ada enggak? Oh, tidak ada.
kan menghasilkan 25 kan 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 ditambah 5 tambah 5 5 tambah 5 kan 10 seharusnya. Tapi ini min 9. Jadi pemaktorannya ini jelas tidak bisa. Oke, karena dia tidak bisa, cara pemaktorannya juga tidak bisa, substitusi langsung juga tidak bisa. Jadi cara yang paling ampuh kita pakai adalah dengan cara turunan ya. Tinggal diturunkan aja dengan cara yang tadi, kalikan dengan koefisien yang ada ya. Koefisiennya 1 di sini. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2 ya, X. Sisa pangkatnya adalah 1. Min, ingat, ini habis kan? Ini karena dia pangkat 0 jadinya hilang dia nih. Min 9 saja. 25-nya kemana? Habis. Ya, tuh hilang. Kayak tadi tuh. Ingat 7-nya hilang ya. Sama dengan yang ini. Ya, 25-nya hilang. Oke. Ingat ini koefisiennya 1. Ya. Jadi pangkat 1 jadinya tinggal 1 aja. 1 ini juga hilang ya. Karena sama dengan yang 25 tadi hilang. Jadi 2x min 9. Sisa limitnya adalah limit x mendekati 3 sama dengan 2x min 9. Nah, ini baru kita pakai substitusi. Tinggal dimasukkan saja angka 2 kali 3 min 9 per 1. Jadi 6 dikurangi 9 dibagi 1 tetap seperti itu min 3. Hasil limitnya adalah min 3. Oke, anak semua. Inilah cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi yang kemarin sudah saya jelaskan juga di kelasnya. Ya, melalui sini juga kalian harus lihat beberapa cara menyelesaikan limit. Dan ingat, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan nanti. Saya tulis kembali ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.